Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sekarang pelajaran tematik tema 2 subtema 3 PPKN. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Kebersamaan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar itu pasti banyak keragaman. Kita memiliki tetangga tidak hanya dari suku Jawa saja, bisa dari suku Bugis, bisa dari suku Madura, bisa dari Betawi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan agama atau kepercayaannya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Tapi keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk selalu menjalin kebersamaan. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Jadi dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau yang tersebar di Indonesia ini yang mengakibatkan adanya keberagaman karena letak geografis, atau bisa juga karena apa? Karena kondisi perkembangan suatu daerah. Nah, keragaman ini mencakup banyak hal, antara lain keragaman itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah suku. Nah, di Indonesia memiliki banyak sekali suku ya. Ada suku Jawa, ada Betawi, Madura, Bali, Dayak, Sunda dan lain sebagainya. Kemudian ras di Indonesia juga ada Mongoloid dan Austoroid. Kemudian agama di Indonesia ada 6. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Kemudian ada juga Konghucu. Kemudian budaya di Indonesia itu banyak sekali. Ada budaya yang disesuaikan dengan sukunya masing-masing ya. Kemudian adat istiadat. Adat istiadat ini juga sesuai dengan turun temurun, yaitu dari nenek moyangnya masing-masing suatu daerah. Nah, keragaman Indonesia itu semua beragam karena dari perbedaan-perbedaan itu Indonesia memiliki dasar, yaitu simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang ada di dasar negara kita pada lambang Pancasila. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti apa? Memiliki arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi perbedaan itu dipahami bahwa kalau adanya perbedaan itu tidak untuk bermusuhan, tapi untuk pemersatu bangsa kita. Jadi kita harus memperjuangkan persatuan dan kesatuan dan selalu menomorsatukan yang namanya persatuan. Harus menjaga budaya yang ada di negara kita. Nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggal diantaranya. Yang pertama yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian saling gotong royong, baik itu kerja bakti, kemudian siskamling, ronda atau lain-lain. Kemudian bisa juga kalian ketika ada orang yang memerlukan atau kesusahan, kalian membantu. Ketika ada bencana alam di tetangga desa kalian harus membantu karena orang lain memerlukan itu dan kita harus bisa membantu.
Tuh, selanjutnya adalah bekerja sama dalam hal apapun, bisa dalam kerja bakti atau untuk kegiatan-kegiatan budaya atau untuk memperingati 17 Agustus, bekerja sama, mengikuti lomba, mengadakan lomba. Nah, itu semua adalah cara untuk menanamkan nilai kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita. Sekarang selanjutnya adalah keragaman suku bangsa di Indonesia disebabkan oleh yang pertama adalah perbedaan ras asal. Nah, perbedaan ras asal ini dipengaruhi oleh adanya letak geografis Indonesia yang menjadi jalur perdagangan. Karena Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh sebab itu Indonesia menjadi jalur perdagangan. Banyak dari negara-negara lain masuk ke negara Indonesia. Salah satunya ada ras Mongoloid dan ada juga ras Austeroid. Nah, itu menyebar di Indonesia. Kemudian yang kedua, perbedaan lingkungan geografis. Nah, perbedaan lingkungan geografis ini sesuai letak geografis yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu tersebar oleh pulau-pulau, ada juga di daratan, ada di pegunungan. Contohnya, kalau tinggal di lautan, sesuai mereka pasti keberagaman dari segi profesi, kemudian di pegunungan juga. Lah, itu menjadikan keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan latar belakang sejarah. Lah, setiap daerah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Oleh sebab itu memiliki perbedaan keragaman. Contohnya, kalau di daerah Yogyakarta, di sana sejarahnya itu di sana adalah sebuah kerajaan. Makanya keragaman di situ antara di daerah Jogja dengan Semarang pasti akan berbeda ya, karena sesuai dengan sejarahnya. Kemudian yang keempat adalah perkembangan daerah. Contohnya Surabaya, kemudian dengan daerah yang ada di pelosok. Pelosok. Nah, itu pasti akan berbeda perkembangannya daerah Surabaya dengan yang ada di pelosok. Karena di Surabaya mungkin transportasi memadai, terus jalanan juga memadai. Nah, itu semua karena adanya perkembangan itu, ada yang maju, ada yang hanya di situ saja, kemudian ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Itu bisa mempengaruhi keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah perbedaan agama atau kepercayaan. Lah, perbedaan agama ini sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya pada agama Hindu, kemudian kepercayaannya adalah ketika ada orang meninggal itu melakukan upacara ngaben. Beda dengan orang Islam. Orang Islam berarti kalau sudah meninggal buru-buru untuk harus dikuburkan. Sedangkan kalau di orang Hindu harus menunggu dulu, harus ada upacara ngaben, nanti dibakar dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya apa? Ketika harus ada ngaben, harus membutuhkan uang yang lebih banyak, maka harus ada perbedaan antara agama Hindu dengan agama yang lainnya. Cara upacara untuk mengubur atau mengurusi jenazah. Nah, dan juga ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lain ya. Kemudian yang keenam adalah kemampuan adaptasi atau menyesuaikan. Menyesuaikan karena apa? Setiap individu itu memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, jadi tidak bisa. Maka itulah adanya banyak keragaman yang ada di Indonesia. Jangan kita merasa itu berbeda dengan kita tidak mau berteman. Tidak boleh, kita harus saling bersatu. Karena dasar negara kita adalah Pancasila, yang semua adalah harus saling bersatu ya. Oke anak-anak, semoga anak-anak memahami setiap materi yang telah disampaikan Bu Lua tadi. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan.
Anak-anak jangan lupa selalu cuci tangan dan setiap keluar rumah harus memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.